Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran pendidikan, kewarganegaraan, dan Pancasila. Sebelum kita belajar, satu orang pimpin doa dulu. Satu orang, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Harla pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Sepertinya karena kalian lemas-lemas, sebelum kita belajar kita ice breaking dulu. Coba berdiri dulu semuanya. Kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, silahkan duduk. Jadi harus semangat ya kita belajarnya. Ada yang ingat yang lalu kita belajar tentang apa? Keberagaman fisik. Keberagaman fisik. Apa contoh keberagaman fisik? Oke, Mirza. Warna kulit. Apa lagi? Bentuk rambut. Ada yang keriting. Iya, tinggi badan juga termasuk. Bentuk mata. Ada yang sipit. Ya. Oke, jadi karena kita sudah kaki, ya. Bisa ada kaki. Oh iya, termasuk bentuk kaki biasa ada yang kalau jalan kakinya Ada kaki Bu. Ya. Bentuk apakah itu kalau matanya ada yang sipit yang besar masuk bentuk fisik, Bu? Iya. Masuk, itu termasuk bentuk mata. Tadi Ibu bilang kita terdengar. Oke, lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya. Nah, pertama, apa itu keberagaman budaya? Apa itu keberagaman? Perbedaan, Bu. Keberagaman itu perbedaan, sedangkan budaya adalah kebiasaan yang sudah turun-temurun dan dikerjakan atau dipercayai sebagai sesuatu yang khas dan harus diteruskan. Jadi dari pengertian ini kita bisa tahu bahwa keberagaman budaya itu adalah banyaknya perbedaan tentang kebiasaan khas dari setiap golongan atau kelompok masyarakat. Oke, contoh dari keberagaman budaya di sini ada suku, bahasa, makanan tradisional, tarian tradisional. Ada lagi selain itu apa? Rumah adat. Apa lagi? Agama. Etnis sudah ada. Sudah masuk di suku ya. Oke, jadi di sini Ibu mau bagikan bahan bacaan. Jadi di sini sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Ini ada bahan bacaan berdasarkan kelompok. Oke. Jadi sambil kalian perhatikan bahan bacaannya, di sini Ibu akan putarkan video tentang yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Nah, ini salah satu contoh kebudayaan
dari setiap daerah. Setiap daerah itu pasti ada lagu daerahnya, ada tarian adatnya, ada pakaian adatnya, dan juga ada rumah adatnya. Oke. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oke. Oh iya, Yang itu tadi contoh untuk seluruh Indonesia. Sekarang kita persempit di daerah Sulawesi atau yang ada di dalam kelas ini. Sebelum itu Ibu tanya dulu, di sini suku apa saja yang ada? Harla suku apa? Bugis, Tolaki, Mirzan, Muna. Kalau Andi Buton. Oke. Nah ini coba kalian perhatikan gambar ini pakaian adat dari suku apa? Bugis. Siapa tadi yang suku Bugis? Harla. Coba coba kita bisa dengar bahasa Bugis. Misal, coba Harla bilang saya sudah makan. Coba Ibu tanya, Harla sudah makan? Oke, jadi itu coba apa Harla bilang? Urana manre. Oke. Manre itu makan dalam bahasa Bugis. Oke, sekarang makanan tradisional suku Bugis apa Harla? Barobo. Kalau tarian tradisionalnya? Tari Padupa. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini foto ini dari suku apa? Muna. Jadi ini baju adat dari Muna. Coba Mirzan, karena Mirzan dari suku Muna, coba kita dengar dulu bahasanya. Coba kalau Mirzan bilang, saya sudah makan, Ibu tanya. Mirzan sudah makan? Umbe padamu aku mak. Artinya iya, saya sudah makan. Oke, artinya iya saya sudah makan. Kalian dengar? Dengar. Jadi kita sudah tahu dari suku Muna. Selanjutnya, oke, kalau ini pakaian adat apa? Tolaki. Jadi ini dari suku Tolaki. Untuk bahasa daerah Tolaki, coba Mira kita dengar kalau Mira menjawab saya sudah makan. Coba Ibu tanya, Mira sudah makan? Inaku Arita Mongga. Oke, Mongga itu makan. Oke, selanjutnya kalau Andi dari suku apa? Buton. Suku Buton. Kalau pakaian adatnya Buton mirip-mirip dari yang tadi atau beda? Atau berbeda sekali atau ada kemiripan? Mirip Bu. Mirip-mirip. Iya. Jadi biasanya itu Buton biasanya dia kayak baju combo. Iya. oh iya. Jadi biasanya itu karena masih satu pulau, masih satu etnisnya mirip-mirip. Kalau bahasanya coba Andi, kalau Ibu tanya sudah makan, coba jawab iya saya sudah makan. Coba Andi sudah makan? Umbe bunda paling ma. Oh iya. Tadi mirip dengan bahasa Muna. Umbe, Pakai iya. kata umbe itu iya. Umbe paling Kalau makanan tradisionalnya? ada onde-onde. Ada cucu. Cucu. Susu Baruasa, cucuru. Oh, banyak. Iya. Itu cucur kalau Bugis ada juga toh? Ada. Saya Bu Sinonggi Tolaki. Oh, kalau Tolaki Sinonggi. Hampir mirip-mirip karena masih Iya, yang parende bolongnya kita ya. Kita palingnya kena yang di sana Bu, enak sekali. mirip-mirip. Ternyata bukan cuman pakaian adat, tapi dari bahasa, makanan, semuanya ada kemiripan. Kalau masih dalam ruang lingkup Iya. Sulawesi mungkin Bu. Iya, karena masih dalam satu wilayah yang sama, masih dalam satu pulau yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, cara menyikapi keberagaman budaya. Nah, contoh yang di dalam kelas ini dulu, karena di sini kita ada berbagai suku. Menurut kalian, karena kalian berbeda suku, apa yang harus kalian lakukan?
Toleransi, saling menghormati, menghargai, sayang menyayangi. sayang menyayangi. Oke, jadi ya harus mendapat perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Ya, tidak boleh ada yang namanya bullying. Semua budaya itu harus dihargai. Ya, karena semua budaya itu harus dihormati dan perlakukan semua orang dengan baik. Jadi bukan hanya di luar perbedaan atau keberagaman itu, yang ini poin perlakukan semua orang. Poin perlakukan semua orang itu, perlakukan semua orang dengan baik. Poin itu harus tetap ada di luar adanya keberagaman ataupun perbedaan. Oke, di sini ada contoh studi kasus. Coba satu orang, coba Harla baca kasus yang ada di sini. Akila adalah seorang anak yang berasal dari suku Bugis, Fitra berasal dari Muna, Naura berasal dari Makassar, dan Zida berasal dari suku Tulaki. Mereka semua berada dalam satu kelas yang sama. Ketika Akila berbicara, suaranya sangat lembut dan kecil, hampir mirip dengan Zidan. Namun suara Zidan tidak sekecil Akila. Sementara Fitra ketika berbicara, suaranya besar, begitupun Naura. Ketika berbicara, suaranya besar dan nada bicaranya cepat. Hal ini terkadang membuat kesalahpahaman di antara mereka. Naura dan Fitra sering dikira marah karena suaranya, sedangkan Akila dan Zidan sering dikira takut atau malu karena suaranya kecil. Oke, dari kasus yang ada dalam bacaan ini, pertanyaannya, keberagaman apa yang ada di sini? Bahasa. Bahasa, Bu. Bahasa, Bukan bahasa. Pendidikan termasuk bahasa. dialek. Iya, Dialek. Jadi dari setiap daerah bahasa masing-masing, Bu. ya, jadi salah satu contoh keberagaman yang dibahas dalam kasus ini adalah dialeknya. Jadi di sini ada suku apa saja? Muna. Bugis, Muna. Bugis, Muna, Makassar, dan Tolaki. Oke, Bugis, Muna, Makassar, dan Tolaki. Di kasus ini ternyata dari suku Bugis, Muna, Makassar, dan Tolaki itu dialeknya beda-beda. Di sini disebutkan kalau Naura yang berasal dari Makassar dan juga Fitra yang berasal dari Muna itu suaranya lebih keras dibanding di Akila yang berasal dari suku Bugis dan Zidan yang berasal dari suku Tolaki. Nah, di sini perbedaan yang ada di sini yaitu perbedaan dialek. Karena suku mereka yang berbeda-beda, dialeknya juga berbeda-beda. Nah, dari kasus ini, apa yang harus mereka lakukan? Saling menghargai, Bu. Saling menghargai. Bahwa kita itu berbeda-beda suku dan pasti suaranya kita juga ada yang besar dan kecil. Contohnya saya dari Muna, besar suara aku, Bu. Iya, jadi kalau Mirzan berbicara kepada Harla, Harla tidak boleh tersinggung karena memang suaranya keras, besar. Sementara Oke, kalian sudah paham materi tentang keberagaman ini? Sudah mengerti? Oke, sekarang kita di sini ada LKPD, kalian kerja berdasarkan kelompoknya. Oke, jadi untuk kelompok A, B, dan C. Di kelompok A di situ ada studi kasus yang mirip ini, silakan dikerjakan sesuai instruksi. Kelompok B di situ kalian menyimpulkan, sedangkan kelompok C di situ jawab tugas. Oke, Ibu kasih waktu 5-10 menit. Bagaimana, Harla? Ada yang tidak dipahami? Paham, Bu. Oke, paham ya tentang kasusnya. Oke. Kalau di kelompok B ada yang tidak dipahami? Ini bagaimana caranya? Ini, Bu. Bagaimana ini, Bu? Oh, yang ini kerja sesuai instruksi. Di sini kalian buat kesimpulan dan juga maknai keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, bisa?
Oke, kalau Andi ada yang tidak dimengerti dari soalnya? Bu, kali ini saya bisa kasih contoh 2 saja, Bu. Yang Yang ini mana? nomor 2. Oh iya, 2 bisa. tanya saja. Bisa, Kenapa, Bu? enggak apa-apa. Ya, Jadi silakan dijawab saja sesuai poinnya. Oke, mengerti? ya, Bu, tinggal 2 ini. Oke. Sudah, Bu. Baik, Pak. Oke, bagaimana? Sudah, Bu, saya. Sudah yang lain? Karla sudah? Oke. Oh, oke, jadi karena kalian sudah selesai, kita mulai dari kelompok A. Coba Harla maju presentasikan dulu hasil dari LKPD-nya ya di depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja dari kasus yang sudah saya baca, saya bisa mengidentifikasi perbedaan budaya yang ada dalam kasus tersebut, yaitu perbedaan makanan tradisional. Rahmat membawa bekal Songgi karena dia dari suku Tolaki. Kirana membawa Kambuse karena dia dari suku Muna, sedangkan Kira membawa Palu Gasa karena dia dari suku Makassar. Tetapi saat membuka makanan, mereka ada yang suka dan juga tidak suka dengan makanan temannya. Nah, untuk menjaga keberagaman, kita harus tetap menghormati dan menghargai makanan teman kita meskipun kita tidak suka. Kita tidak boleh mengejek makanan teman kita. Contoh situasi di sekolah untuk menghargai keberagaman, yaitu misalnya kegiatan pertunjukan budaya. Kita bisa memperkenalkan makanan daerah masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk Harla. Oke, LKPD-nya bisa dikumpul. Silakan duduk. Oke, sekarang kelompok B, silakan presentasikan hasil LKPD-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami itu membuat kesimpulan bahwa keberagaman budaya di sekitar saya adalah keberagaman suku dan bahasa. Contohnya saya dari suku Tolaki, Mirzan dari suku Muna, dan Harla dari suku Bugis. Karena kami berbeda suku, kami harus tetap kompak dan akur karena kami disatukan sebagai keberagaman yang ada di Indonesia. Jika kita tidak saling menghargai keberagaman, bisa menimbulkan perpecahan dan perkelahian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, terakhir kelompok C, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, jawaban itu keberagaman. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Nomor 2, apa saja contoh-contoh keberagaman budaya di Indonesia? Contohnya itu ada suku dan bahasa, Bu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menghormati budaya yang ada di Indonesia? Karena untuk menjaga persatuan dan keberagaman kita sebagai salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Oke, kumpul. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok C. Oke, jadi kalian sudah mengerti materi kita hari ini. Kalian sudah paham apa itu keberagaman dan contoh-contohnya? Sudah, Bu. Oke, coba keberagaman, apa itu keberagaman? Satu kata? Perbedaan. Kalau budaya? kebiasaan yang dilakukan Kebiasaan. turun-temurun. Ya, kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Contoh keberagaman? Coba contoh keberagaman yang sudah kita pelajari hari ini apa saja? Suku, bahasa, makanan, dan juga tarian tradisional, pakaian, dan juga rumah adat. Tarian, Iya, tarian. bahasa. Bahasa sudah, iya. Baik. Suku, bahasa, makanan, tarian, rumah adat, dan juga pakaian adat. Ya, Bu.
Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan kalian kerja berdasarkan instruksinya. Oke. Ibu kasih waktu sekitar 5-7 menit. Kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Ya, Bu. Bu, sudah Bu. Sudah selesai? Oke, silakan dikumpul kalau sudah selesai. Sudah juga, Bu. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpul. Sudah? Mirzan sudah? Oke, sudah semua. Oke, jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, jadi di sini Ibu ada sticky note. Silakan kalian isi sesuai perasaan kalian masing-masing hari ini. Oke, silakan ditulis sesuai bagaimana pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah ditulis silakan ditempel di sini di depan. Oke, yang sudah selesai silakan ditempel. Ya Bu, marah ketiduran. Kalian semua sama. Bisa aja. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini. Oke, jadi dari sini tidak ada hambatan yang kalian lalui selama pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah, oke bagus. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita keluar, satu orang pimpin doa dulu. Coba Mirzan pimpin doa untuk sebelum kita keluar. Teman-teman, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita berdoa surah Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih untuk hari ini. Bu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai guys.